Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi asbahi badriyatih. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yafawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim ونفعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه مع اللطف والعافية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh. Summa ila sahibu syarha Ki Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal hikmah yang ke-77. Subhana man satara sirral hususiyati fi zuhuril bashariyati wa dhahara bi'azamatir rububiyyati fi idharil ubudiyyah. Hikmah yang ke-77 yang artinya Maha suci Allah yang telah menutupi rahasia keistimewaan para wali. Rahasianya orang-orang arif billah, dengan tampaknya sifat-sifat
kemanusiaan pada diri mereka. Dan dia tampak terang dengan keagungan ketuhanan Allah ketika memperlihatkan penghambaan makhluknya. Itu makna terjemahnya. Maha suci zat yang telah menutupi ilmu para wali dengan menampakkan sifat-sifat kemanusiaan para wali. Para wali itu disamarkan dan disembunyikan oleh Allah kewaliannya, sehingga tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Karena para wali berada pada kondisi yang paling hina, sehingga tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali dari kalangannya sendiri. Dan ilmu para wali menjadi jelas sebab agungnya sifat-sifat rububiyahnya Allah ketika menampakkan sifat-sifat kehambaan dirinya. Jadi wali-walinya Allah itu sulit dicari. Walinya Allah itu sulit untuk dideteksi. Maka dari itu kita itu suruh selalu berbaik sangka kepada manusia. Karena kita nggak tahu mana di antara mereka yang walinya Allah. Sehingga kita tidak bisa tiba-tiba main, "Wow, ini wali, ini bukan wali." Nggak bisa. Kita bukan orang yang bisa membuka hijab, hingga kita nggak tahu mana di antara mereka yang wali-walinya Allah. Apa yang menjadi penutup mereka? Yang menjadi penutup mereka adalah sifat-sifat kemanusiaan mereka. Yang menjadi penutup mereka adalah hukum kebiasaan yang diberlakukan Allah kepada mereka. Kalau lapar mereka makan, kalau haus mereka masih minum, kalau sakit mereka berobat. Terus mau tahu dia wali dari mana? Wong sama kayak kalian, lapar ya makan, ya? Kalau jalan jauh ya capek, ya? Kalau hujan nggak pakai payung ya basah. Terus kamu mau tahu ini wali dari mana? Allah menutupi mereka, sengaja Allah tutupi kewalian mereka dengan sifat kemanusiaan itu. Jadi dari hikmah ini kita mau diberitahukan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah yang pertama bahwa Allah Maha Suci yang menutupi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada wali-wali. Wali itu diberikan banyak rahasia oleh Allah, diberikan banyak informasi oleh Allah. Dan kalau informasi itu sampai diketahui orang, wah, bisa diburu dia, dimintain nomor togel, dimintain apa lagi. Wah, bahaya ini, karena mereka banyak menyimpan rahasia-rahasia. Artinya Allah jadikan untuk mereka ilmu atau asrar, informasi, hingga Allah menutupi mereka agar nggak sampai dilihat oleh banyak orang. Hanya orang-orang tersendiri, hanya kalangan sendiri yang bisa tahu mereka. Hingga dikatakan la ya'riful wali illa wali. Nggak ada yang tahu wali kecuali wali yang lainnya lagi. Allah menutupi semua itu dengan menampakkan sifat kemanusiaan yang ada pada diri kekasihnya, sehingga dengan sifat kemanusiaan itu
tidak nampak keistimewaan mereka. Sengaja ditutupi oleh Allah. Kenapa? Saking cintanya Allah, saking mulianya orang ini, nggak mau Allah sembarangan orang nempel sama dia. Allah nggak mau sembarangan orang gaul sama dia, maka Allah tutup hingga sedikit saja orang yang tahu keberadaannya. Maka sangat sulit untuk menemukan para wali, karena mereka ditutupi oleh Allah dengan kebiasaan yang sama dengan kebiasaannya orang biasa. Biasanya kita apa? Nggak ada yang lain nih. Makan mulu kayaknya. Kalau ngantuk, mereka juga begitu. Makanya kita sulit menemukan para wali itu karena Allah menjadikan diri mereka tetap terlibat hukum kebiasaan. Maka sunnatillah atau hukum kebiasaannya alam itu diciptakan oleh Allah, dan itu berlaku untuk setiap hambanya Allah, khususnya untuk para wali-walinya. Ini sebagai hijab, sebagai penutup diri mereka agar nggak ketahuan. Kalau kamu kan pengen orang lain nggak tahu, kamu pakainya topeng kan. Ada lagunya apa itu? Buka saja. Kalau para wali nggak pakai topeng, nggak, sama kayak kamu, sama. Hanya saja kebiasaan kemanusiaan nggak diambil oleh Allah. Andai itu diambil, tahu di wali nih. Asal mau asal dia ibadah, sekali ibadah 7 hari baru turun. Ini kan kader, ini orang apa malaikat gitu loh. Tapi kan enggak, wali asal malam lapar ya makan juga turun, riak riuk makan. Jadi sulit menemukan mereka yang sebenarnya karena Allah menutupi mereka dengan kebiasaan manusia yang biasa. Padahal mereka itu bisa saja tidak makan berhari-hari. Mereka bisa saja terbang tanpa perlu berjalan. Mereka bisa saja melewati air dengan jalan tanpa perlu sampan. Mereka bisa saja melakukan hal-hal yang luar biasa. Akan tetapi Allah mencegah dan melarang itu semua ditampakkan hingga ditutuplah keadaan mereka dari orang-orang yang tidak bisa memuliakan mereka. Jadi ini pertolongan yang luar biasa dari Allah kepada kita. Kenapa? Wali ini kekasihnya Allah. Siapa yang macam-macam sama dia, urusannya berat. Kata Allah, siapa yang menabuh genderang perang dengan waliku, maka sama aja ngajak perang sama aku. Ini walinya Allah. Maka Allah tidak mau sembarangan orang mendekati walinya, hingga mereka kurang ajar sama walinya, hingga mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Coba, saking sayangnya Allah kepada kita, bukan sama walinya, bukan, ditutupi wali itu dengan sifat manusia, hingga kita nggak bisa tahu mana yang wali, mana yang bukan wali. Hingga kalau kita kok salah sikap, pantas wong saya nggak tahu ya Allah. Tapi andai kamu ditunjukkan ini wali, kamu masih salah sikap, oh azab turun sama kamu langsung. Jadi ini pertolongan Allah yang luar biasa kepada kita, yang mana Allah menyelamatkan kita dengan jalan Allah menutupi wali-walinya
dari banyak orang-orang yang tidak bisa memuliakan mereka. Makanya Syekh Abdul Qadir, wali-walinya Allah itu kalau mau sholat, ini resepnya wali nih. Pengen jadi wali? Ente kan wali semua, emang itu bukan wali? Ya ada tingkatannya dulu. Masuk toto mau wali yang atas, ya yang bawah dulu, ha? Wali murid dulu, nanti wali kawin, wali hakim. Mereka wali-wali itu kalau mau makan, hati mereka ngomong, ya Allah, saya ini bisa aja nggak makan kayak malaikat, ya Allah, tetap ibadah. Hingga mereka tidak pernah meyakini makan bisa menjadikan kuatnya ibadah dia. Nggak pernah ada keyakinan gara-gara makan saya kuat ibadah, nggak ada. Kalau kamu kan nggak, belum makan gua lemes. Hah? Ya, sering begitu deh, enggak? Ini kok begini, saya belum tidur, nggak karuan dah, nggak bisa besok lah. Astagfirullah. Ini artinya hukum adat itu bagi kita masih meninggalkan pengaruh, gitu loh. Padahal nggak ada pengaruhnya lah. Bagi wali ini nggak ada pengaruhnya, dinyatakan di hadapan Allah, ya Allah, saya ini bisa saja nggak makan kayak malaikat. Coba, malaikat pernah makan nggak? Minum nggak? Tidur nggak? Lah kok kuat ibadah, dicas pakai apa dia? Pakai listrik. Malaikat kok kuat ibadah, tenaganya dari mana? Baterainya unlimited apa? Kalau kamu kan nggak tidur lemes, nggak makan lemes, nggak bisa ibadah. Lah malaikat makan nggak, tidur nggak, minum nggak, ibadah terus tenaganya ibadah dari mana? Lah dari situ wali-wali nazar, dari situ wali-wali mengetahui makan itu nggak membuat pengaruh apa-apa untuk ibadah saya. Makanya ketika dia makan, ya Allah, saya bisa saja nggak makan sesuai apa yang kau kehendaki kepada para malaikat. Tapi wong ini yang kau inginkan, ya Allah, ini yang kau kehendaki, ya udah makan aja. Jadi makannya atas kehendaknya Allah. Kalau Allah nggak perintah makan, dia nggak makan, dia nggak butuh makan. Karena keyakinannya ketika dia ibadah udah kayak malaikat, nggak ingat makan, nggak ingat minum, nggak ingat tidur, nggak ingat apa. Ketika tidur ya begitu, tidurnya cuma merem, bangun. Nggak ada wali udah ngorok, ngiler, digugah susah, nggak ada itu wali begitu, nggak ada. Wali kok ngorok, ngiler, digugah susah, astagfirullah, mana ada wali begitu? Wali kalau tidur kayak anjing, kalau tidur kayak ayam, kakinya satu naik loh, dikit bangun. Anjing itu kalau tidur dikit bangun, nggak pernah anjing ngiler, nggak ada. Kamu lihat coba, anjing kok tidur ngiler, ada maling lewat dia nggak lihat gitu. Disembelih matuannya anjing, apa lu jaga kok. Lah wali-wali itu hatinya terjaga terus untuk memandang Allah, hingga nggak pernah dia terlelap dalam tidurnya. Tidur bentar bangun ibadah. Ketika mereka tidur hatinya tahu, ya Allah, malaikat nggak tidur juga bisa ibadah terus, ya Allah, tapi engkau yang mau saya tidur, ya tidur sebentar. Sesuai ini Allah menutup mereka dengan sifat-sifat kemanusiaan agar diri mereka nggak diketahui banyak orang.
Jadi kalau kamu pengen jadi para wali, ya resepnya begitu tadi. Kalau makan, jangan meyakini makan yang bikin kenyang. Kalau tidur, jangan meyakini tidur yang bikin seger, bikin tenaga kuat. Kalau kamu masih begitu, berarti kamu masih orang biasa, gitu loh. Belum bisa jadi pangkatnya orang-orang yang luar biasa. Kamu masih belum tahu perbuatan Allah menjadikan ini semua hukumnya jaiz. Kamu masih belum tahu. Kamu masih taunya, ya pastilah masa orang makan nggak kenyang. Dikira orang makan pasti, kata siapa di surga nggak ada orang kenyang. Nanti makan dua pickup, 2 truk kamu itu penuh, 2 truk lu makan semua nggak kenyang. Kemudian kenapa? Kekenyangan gua nggak ada di sana, nggak ada begitu. Di sini aja ada orang kekenyangan, ada orang. Jadi kita bisa tahu Allah menutupi diri mereka dengan sifat kemanusiaan itu pertolongan dari Allah. Tapi diri mereka sendiri tahu kalau mereka ditutupi itu agar mereka tidak banyak diketahui oleh dan mereka nggak pernah terlibat sama itu semua. Imam As-Surawardi beliau menyatakan perbedaan antara nabi dan wali. Bahwa kalau para nabi itu wajib mereka diberikan oleh Allah mukjizat yang mukjizatnya wajib ditampakkan di hadapan manusia agar manusia mengetahui mereka nabi. Nabi itu hujjah. Saya nabi. Apa buktinya? Kata Nabi, lah kamu pengen buktinya apa? Gitu loh. Maka ketika mereka minta ini, minta itu, Nabi wajib menampakkan mukjizatnya agar mereka tahu dirinya seorang Nabi. Sedangkan para wali sebaliknya wajib menyembunyikan keramatnya di depan umat, di depan kaumnya. Enggak ada wali yang sengaja memamer-mamerkan keramatnya, enggak ada. Wali itu sebisa mungkin menutupi keramatnya. Apabila kepepet, keadaan memang genting, keadaan memang terdesak, maka beliau menampakkan kewaliannya sedikit. Sehingga nanti Allah yang akan menampakkannya. Jadi walinya itu nggak usah nampakin, nggak usah sengaja. Kumpul, saya wali loh, saya wali, nggak usah. Nggak kegeeran, nggak wali itu nggak kegeeran. Makanya nggak ada wali baperan, nggak ada. Lu aja baperan. Wali nggak ada yang begitu. Nanti Allah yang menampakkan kewaliannya, artinya orang lain tahu dia wali, itu Allah yang menampakkannya. Dianya nggak dengan sengaja menampakkan keramatnya agar orang tahu dia wali, nggak, tapi Allah. Orang itu dibuka hijabnya tahu, oh ternyata keramat loh ini. Oh ternyata hebat dia loh. Itu Allah yang buka hijabnya. Wali itu sendiri sangat tersembunyi dan tidak ada yang akan tahu kecuali orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah. Karena para wali itu berada pada serendah-rendahnya perilaku dan hina. Wali itu dijadikan punya perilaku yang rendah. Kok rendah? Lah kayak kita lapar ya makan. Padahal wali
Tapi Allah letakkan dia itu di tempat-tempat yang hina, tempat-tempat yang rendah, dikumpulkan bersama kita. Mana ada orang tahu dia wali? Nah, kalau ini tempatnya orang-orang rendahan kayak kita, ada lagi makom khusus tempatnya para wali, makom lagi tempatnya para nabi, ya kamu langsung tahu, oh itu wali loh, tempatnya di sana. Lah kalau kumpul sama kamu gimana? Duduknya bareng sama kamu, makan di situ sama kamu, tidur sama kamu, mana tahu dia? Tidak ada yang tahu kecuali ditunjukkan oleh Allah, karena para wali itu berada pada posisi serendah-rendahnya perilaku dan sehina-hinanya perilaku. Jadi manusia yang biasa saja tidak bisa melihatnya kecuali yang sederajat dengan mereka. Kalau pangkatnya wali lagi ya tahu. Yang tahu intel siapa? Ya intel lagi, gitu dong. Yang tahu polisi siapa? Kalau ada orang nyamar jadi polisi, polisi lain akan tahu, oh, ini polisi gadungan nih. Kayak dulu Senok Horgonya, kenal kamu? Senok Horgonya tahu nggak? Orang yang pernah ke Arab, ke Mekah sampai menghafalkan Quran, hafal hadis, masuk ke Indonesia untuk nipu para ulama. Dia ngaku sebagai ulama Islam yang kemudian mengkacaukan hadis-hadis, membuat rumusan-rumusan hukum yang berlawanan sama agama Islam. Kiai yang lain susah taunya, hafal Quran, hafal hadis gimana. Begitu ketemu Utsman bin Yahya, turun. Bukan wali, bukan kiai, tangkap, usir dia, baru tahu. Yang tahu ulama lagi siapa? Ya ulama yang lain. Tahu ini ulama palsu, ini ulama gadungan, ini ulama. Dalam istilah, tidak ada yang tahu permata kecuali ahli permata. Kamu punya permata berharga, kamu bawa ke pasar, orang nawarnya murah, dianggap mainan ini, imitasi. Karena orang sekarang nggak bisa bedain mana jam yang Senen, mana jam yang ori, nggak ngerti. Mana cincin Senen, mana cincin ori, nggak ngerti kecuali ahli. Begitu ketemu ahlinya, wah ini baru batu nih. Orang lain nggak ngelirik, dia ambil, dia beli, dia berani harga tinggi. Kenapa? Karena tahu keasliannya sesuatu. Makanya sekarang itu yang laku barang Senen. Tiap hari laku jam tangan, baju, sepatu. Kenapa? Karena orang nggak bisa bedain lagi mana Senen, mana bukan Senen. Asal mereknya pokoknya itu orang, wah mahal baju kamu ya. Orang nggak ngerti. Dalam istilah tidak ada yang tahu permata kecuali ahli permata, dan tidak akan bisa mengetahui wali kecuali wali. Seorang raja yang memiliki mutiara yang mulia
itu pasti mutiara itu tidak akan ditunjukkan kepada setiap orang, tapi hanya orang-orang yang dipilihnya saja yang akan diberikan izin melihat permata yang indah tersebut. Makanya Allah demikian. Allah mempunyai wali-walinya, maka Allah simpan wali-walinya, tidak akan ditunjukkan kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Biasanya kalau orang ditunjukkan keramatnya wali, biasanya orang itu akan jadi wali lagi. Atau sebaliknya, orang itu akan dimasukkan neraka. Gara-gara lihat wali masuk neraka. Gara-gara lihat mukjizat Nabi masuk neraka. Ada nggak? Ada nggak? Banyak orang-orang yang lihat mukjizat dan nggak percaya mukjizat, neraka ini. Ada orang yang ditunjukkan keramatnya wali nggak percaya, alamat neraka dia. Tapi kalau ada orang kok ditunjukkan mukjizat dia percaya, iman, selamat. Ditunjukkan keramat wali percaya, iman, selamat. Jadi jangan lihat, kalau lihat keramat pasti, nggak mesti. Orang Kristen itu lihat mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang, malah jadi kafir. Dianggap Tuhan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengumumkan perang dengan aku. Man adza waliyan faqad adani. Siapa yang membenci wali, maka dia telah membenci aku. Siapa yang membenci wali, maka sama saja dia mengumumkan peperangan denganku. Allah tidak pernah menutupi pada walinya dengan sifat tercela seperti kebohongan, cinta dunia, dendam, hasud, maksiat hati, dan yang lain-lainnya, karena tidak akan bisa menjadi wali kecuali telah hilang sifat-sifat itu semua dari dirinya. Ini penting nih. Gak ada wali yang ditutupi Allah pura-pura maksiat, gak ada. Jangan kamu tertipu, itu wali lu tapi ngadu ayam, wali edan gitu bilangin. Gak pernah ada wali ditutupi Allah dengan kemaksiatan. Ini sudah jadi alamat yang kuat. Jangankan maksiat yang berat, makruh saja nggak dikerjakan. Kenapa? Mereka mencontoh para nabi. Nabi nggak pernah tersentuh haram, nggak tersentuh makruh, nggak tersentuh mubah. Nah, para wali itu jejaknya Nabi diikuti. Nggak ada wali tiba-tiba, saya biar nggak ketahuan wali tak ngadu ayam, wali edan gitu. Nutupin wali makan, lapar itu nutupin wali, begitu loh. Kalau mau pergi jauh, jalan kaki, naik bis, itu wali. Allah tutupi dia dengan kemanusiaannya. Bukan wali kok maksiat, wali tukang bohong, wali cinta dunia. Nggak ada wali cinta dunia. Punya dunia iya, kalau cinta dunia nggak ada. Wali kok cinta dunia. Wali asal dapat uangnya keluar, wali dapat lagi keluarin. Kenapa? Tahu uang sumbernya nggak habis-habis. Kalau kita kan suka lupa, masuk uangnya ntar lah dikit lah. Kamu lupa sumbernya itu nggak ada habisnya, kamu lupa. Wali sombong, takabur, nggak ada. Wali hasud, wali punya iri, dengki, nggak ada. Jadi ini harus kita
harus kita luruskan apa yang jadi pemahaman di orang-orang awam. Banyak orang awam tertipu, dianggap untuk nutupin kewalian saya ngerokok. Ini aneh. Ini sering ini. Rokok makruh apa haram? Wali nggak ada yang makruh, gitu loh. Untuk nutupin kewalian itu Allah munculkan sifat kemanusiaan mereka, gitu loh. Jangan, itu wali loh, tapi rokok biar nggak ketahuan wali. Sumbernya dari mana? Kitab Hikam nggak menyatakan seperti itu. Kitab Hikam menyatakan kalau dia wali, Allah ingin sembunyikan dia, Allah tutupi dengan kemanusiaan. Kalau dia capek, istirahat. Kalau dia ngantuk, dia tidur. Kalau dia lapar, dia makan. Kalau haus, dia minum. Itu begitu. Jangan kamu mau ditipu dengan kelompok-kelompok manunggaling Gusti, kelompok-kelompok genderuwo apa itu namanya, akidah-akidah yang melenceng, yang kemudian menampakkan kemaksiatan agar dirinya nggak nampak sifat kebaikannya. Saya maunya mah di depan orang jelek terus. Mana ada begitu. Makanya kalau Kiai tanya dulu, Kiai, kalau ada wali kok nggak takut sama maksiat gimana Kiai? Kiai tanyain dulu. Nanti Kiai wali ekstrim itu namanya. Ada wali nggak takut maksiat gimana Kiai? Wali ekstrim namanya. Wali kok begitu? Jadi Allah tidak menutupi para walinya dengan kemaksiatan. Nah kalau ada orang kok masih ngerokok, masih ngelakuin maksiat, masih ngelakuin ngadu ayam, tapi diakui orang sebagai walinya gimana? Jangan percaya. Zamannya Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, dia pernah diberitakan ada seorang wali yang hebat. Terus dia ajak murid-muridnya untuk ketemu sama wali itu minta keberkahan. Ketika diajak murid-muridnya, dia nunggu di luar. Dia tanya, di mana wali si fulan? Oh lagi di dalam masjid, lagi sholat. Ditunggu sampai lama. Salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, salam. Terus begitu waktunya dia keluar, baru melangkah dari masjid, meludah ke sebelah kanan. Hukumnya makruh. Meludah itu sebelah kiri. Apa kata Abu Yazid? Let's go home. Pulang. Ini belum, nggak usah. Nggak ada wali begitu. Cuman ngeludah. Lah kalau ngadu ayam, oh jadi pentong. Oh ngadu ayam lagi. Wali ngadu ayam. Ini yang diceritain ini wali-wali Hadramut ceritanya ini. Tahu kalau wali Islam Nusantara saya nggak ngerti. Wali-wali Islam Nusantara mungkin begitu mungkin. Ini walinya wali Hadramut yang diceritain. Wali-wali negeri yang mencontoh jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali kok tukang bohong, wali zina, wali hibah, wali pelit, nggak ada wali pelit. Karena mengekali dosa itu adalah kefasikan dan bukanlah sifatnya waliullah. Quran mengatakan begini, Allah memberikan hidayah pada hambanya dan Allah menyesatkan pada hambanya. Ditanya, lah yang disesatkan Allah siapa? Orang-orang yang fasik. Siapa fasik? Orang yang mengekali dosanya itu fasik.
Orang yang bohong, bohongnya jadi kebiasaan terus bohong. Kalau sekali bohong, tobat, alamat wali. Tapi kalau maksiat dikekali, tandanya dia orang fasik. Lah orang fasik inilah yang oleh Allah dihambat, dihalangi petunjuk untuk sampai kepada dia, hingga dia nggak mendapatkan petunjuk untuk menjadi orang-orang yang benar. Jadi nggak terus setiap orang itu disesat oleh Allah, enggak. Allah menyesatkan hamba-hamba yang Allah pilih. Siapa yang Allah pilih? Yang dia ketika dapat apa? Petunjuk. Ini nyambung sama hikmah yang kemarin. Apa hikmah kemarin? Hikmah kemarin apa? Kamu nggak usah khawatir tersesat jalan menuju Allah. Yang perlu kamu khawatirkan, kalau nafsumu sudah menguasai kamu hingga petunjuk yang ada kamu tidak hiraukan. Ini loh orang fasik. Ketika ada petunjuk, kamu nggak gubris. Ada petunjuk, kamu nggak gubris. Petunjuk, kamu nggak gubris. Maka orang ini yang disesatkan oleh Allah. Lah wali begitu nggak ada. Mana ada wali menetapi sebuah dosa, nggak ada. Wali kalaupun terkena dosa boleh nggak Beb? Boleh. Wali kan bukan nabi. Wali nggak maksum. Wali boleh aja berdosa, tapi wali yang terkena dosa segera kembali. Nggak pernah lanjut dengan dosa-dosa itu, nggak pernah. Jadi ini alamat bahwa orang-orang yang melakukan suatu kemaksiatan dan dia menetapi kemaksiatannya, maka itu tidak mungkin sifatnya para wali-walinya Allah. Dalam sebuah hadis Allah berfirman, Allah tidak akan meletakkan tabiat kepada para walinya kecuali tabiat yang baik dan menjadi orang yang pemurah. Nggak akan diberikan oleh Allah tabiat yang buruk, watak yang buruk, karakter yang buruk, nggak ada. Berkata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, ini gurunya Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Kata beliau, mengenali para wali lebih sulit dari mengenali Allah. Jadi kenal Allah gampang. Kalau ada orang ngomong, "Wah, kenal Allah mah sulit." Oh, ini nggak ngerti. Kenal wali lebih sulit. Kata Syekh Abbas Al-Mursi, mengenali para wali lebih sulit daripada mengenal Allah. Karena mengenal Allah bisa kita kenali dengan sifat jamal dan sifat jalal. Sifat jamal apa? Sifat-sifat keindahan Allah. Sifat jamal apa? Rahman, Rahim, Karim, Ghafurur Rahim. Sifat-sifat yang sering kamu minta maksudnya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Karim, Ya Razzaq, Ya Fattah. Itu yang sering kita minta, namanya sifat apa? Jamal. Ada pula sifat jalal. Apa itu? Sifat keagungannya, sifat kemahatinggiannya. Seperti apa? Sang pemaksa yang berbuat semaunya sendiri, penyiksa. Ini sifat-sifat Allah. Kamu jangan cuman kenal Allah dari sifat jamalnya, tapi harus pula kenal sifat jalalnya hingga imbang. Ini enggak kenalnya Allah Rahman Rahim. Oh, ketipu kamu kalau cuma kenalnya Allah Rahman Rahim, ntar ketipu kamu.
Sedangkan para wali itu mempunyai sifat, seperti kita. Apabila Allah menghendaki kita mengenal para walinya, maka Allah akan menampakkan kepada kita sifat kekhususan atau keramatnya. Artinya kalau sifat Allah itu jelas sifatnya beda sama kita gitu loh. Jadi kamu gampang kenali Allah. Wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa, wajibul mukhalafah, wajibul qiyamu binafsi, wajib wahdaniyah. Bisa kamu kenali dengan mudah. Lah wali sifatnya sama kayak kita. Ente nggak bisa bedain yang satu dengan yang lainnya. Hingga gimana cara kenali para wali? Maka Allah apabila ingin menghendaki kita kenal walinya, maka Allah buka hijab kita. Allah tampakkan keramat yang Allah sembunyikan pada walinya. Hingga kamu lihat, oh keramat. Oh, tampak sifat-sifat yang khawarik pada dirinya. Allah menutupi keberadaan para walinya karena kita belum menjadi orang yang benar-benar baik dalam beribadah kepada Allah. Dan karena kita belum bisa mempunyai adab yang baik kepada mereka, maka Allah menutupi diri kita karena Allah sayang kepada kita. Ditutupnya kita dari sifat-sifat itu kenapa? Karena kita belum punya adab yang baik. Andai ketemu wali, adabnya gimana? Kamu belum bisa. Maka karena adabnya belum bisa, Allah tutup kamu untuk bisa ketemu wali. Takutnya kamu jadi nggak punya adab gitu loh. Ketemu wali minta selfie, kan ngenekin wali. Saya dibuka hijabnya cuma buat selfie doang. Ya Allah tutup lagi, ya Allah. Enggak, ketemu wali hanya pingin minta, kamu nggak punya sikap yang baik. Ketemu wali nggak bisa hormat, ketemu wali nggak bisa takzim. Maka ketidakmampuan kita untuk menghormati para wali itu menghalangi kita untuk bisa mengenali para wali. Allah tutup diri kita. Allah simpan para wali-walinya untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, bahwa mereka itu orang yang sudah pantas dan punya sikap yang baik kepada wali. Kita akan bisa mendapatkan kebaikan dari para wali itu karena dua hal. Kamu akan dibuka hijab dan bisa mendapatkan kebaikan dari walinya Allah karena dua hal. Yang pertama, karena kamu mempercayai dia wali. Kamu percaya kewaliannya, maka kamu akan mendapatkan kebaikan dari situ. Kalau kamu belum percaya wali, kamu ragu dia wali, kamu bimbang adanya keramatnya para wali, wali bisa menolong, bisa yang lainnya, kamu masih ragu, Allah tutup itu dari kamu, dan itu lebih baik untuk kamu daripada kamu dibuka terus kamu ngomongin dia ngakunya wali. Apa nggak kurang ajar ini? Hah? Oh, ini bahaya. Maka beruntung kamu ditutup hijabnya karena kamu belum bisa mempercayai kewalian seseorang. Yang kedua, bisa menjaga adab kepada mereka. Kalau kamu sudah bisa punya dua ini, maka kamu bisa mendapatkan kebaikan dari seorang wali. Kalau kamu belum bisa punya dua adab ini, dua hal ini, yaitu percaya pada kewaliannya
dan bisa menjaga adab pada mereka, maka ditutupnya hijab lebih baik. Kemudian hikmah yang kedua, maksud yang kedua dari hikmah kali ini hikmah yang kita baca ini, yang pertama tadi mau menunjukkan bahwa wali-walinya Allah ditutup pakai sifat kemanusiaan. Kalau kita ingin melihat keagungan Allah, maka lihatlah lemahnya makhluk. Kalau kita ingin melihat maha kayanya Allah, maka lihatlah kefakiran makhluk. Kalau kita ingin melihat ketinggian ketuhanannya Allah, lihatlah betapa hina dan rendahnya makhluk. Maka hingga benarlah perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Jadi wali-wali itu dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang punya sifat-sifat rendah, punya sifat-sifat hina, agar kamu bisa melihat betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa tingginya derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mau lihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, maha sentosa keabadiannya, maka lihat orang-orang yang senantiasa fakir butuh kepada Allah. Ketika lihat orang-orang fakir, kamu akan tahu ini loh Tuhan yang maha mulia yang menjadikan segala sesuatunya. Jadi sifat-sifat kehambaan itu mestinya menunjukkan sifat-sifat kerendahan pada diri kita. Saya mau nanya, hamba itu mulia apa rendah? Hah? Hamba itu mulia. Nah, yang rendah apa? Tuhan. Hamba itu mulia apa rendah? Yang mulia apa? Tuannya. Tuan itu orang yang punya kemul. Nah, kalau hamba, budak, punyanya apa? Kerendahan, kehinaan. Maka ketika kamu melihat kehinaan diri kamu, kehambaan kamu, kamu akan lihat keagungan Tuanmu. Jadi orang yang bisa melihat kerendahan dirinya akan bisa melihat keagungan Tuannya. Kalau ada orang yang sholat, selesai sholat dia masih sombong, bukan hamba dia. Kalau ada orang yang berdoa, selesai doa dia masih sombong, bukan hamba dia. Wong begini kok sombong? Kalau begini lu sombong. Wong begini kok sombong? Orang yang bisa senantiasa melihat kehambaan dirinya, maka dia akan jadi orang yang dapat perlindungan terus-menerus dari Allah. Kenapa? Ini hambaku, kata Allah. Dia senantiasa merendahkan diri, mengakui dirinya fakir, dirinya hina, dirinya nggak mampu apa-apa, senantiasa mengagungkan tuannya, minta tolong sama tuannya, nggak pernah merasa bisa. Setiap dia ngangkat tangan, tunduk wajahnya, ya Allah, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau Tuhan kami, ya Allah. Nggak pernah doanya Bismillahirrahmanirrahim. Doa apa? Sombong loh.
Jadi sifat kehambaan apabila bisa kamu lihat dalam diri kamu, itu menampakkan, menunjukkan sifat keagungan Tuhan kamu. Lah, para wali itu ditampakkan begitu oleh Allah, agar kamu bisa melihat betapa agungnya Tuannya, betapa agungnya zat yang mengayomi mereka, betapa agungnya zat yang menguasai mereka. Ini hikmahnya. Hingga hikmah kali ini punya dua maksud. Yang pertama, menyampaikan informasi bahwa kita harus tahu bahwa wali tidak ditutupi dengan kemaksiatan, tapi wali ditutupi dengan kemanusiaan. Dan sifat kehinaan kemanusiaan itu menampakkan sifat keagungan Tuannya. Orang yang bisa lihat hamba itu rendah akan lihat Tuannya itu mulia. Orang yang tahu dirinya itu baru akan tahu Tuhannya Qadim. Orang yang tahu dirinya itu fakir akan tahu Tuhannya Ghani. Ini senantiasa sifat kehambaan kita itu jadi tanda diri kita adalah orang-orang yang bisa melihat keagungan Allah. Sholat itu sikap menundukkan diri kepada Allah. Mestinya orang yang selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak akan muncul kesombongan dalam hatinya. Kalau ada orang sholat, selesai sholat masih belum sholat. Ini orang sholat apa? Ada orang sholat keluar dari masjid, di samping masjid orang gitaran, hatinya muncul kesombongan. Apa loh? Bisanya gitaran tok, bisanya maksiat tok, kayak saya dong. Habis sholat kok begitu? Kamu sholat itu isinya apa? Sholat itu isinya sujud, rukuk, doa, tunduk, menghinakan kepada Allah. Kok bisa menghasilkan sombong? Berarti ada yang gak bener sama sholat kamu gitu loh. Ada yang gak beres sama proses ibadah kamu, yang seharusnya semua itu gak muncul. Tapi kok masih muncul, berarti ada yang perlu diperbaiki. Hingga kita harus ingat selalu bahwa kehambaan kita harus senantiasa menampakkan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menganggap jangan pernah mempunyai sikap seakan-akan kita punya sikap sebagai sikapnya Allah. Yang pantas sombong siapa? Yang pantas semaunya sendiri siapa? Allah. Ya kamu nggak boleh punya sikap seperti itu. Ini yang harus kita jaga dari diri kita, hingga kita bisa tahu yang pertama, tidak pernah kita berburuk sangka kepada siapa saja dari hamba-hambanya Allah. Karena bisa saja Allah menyimpan wali-walinya di antara kita, hingga kita harus senantiasa husnudzon kepada siapapun dari hamba-hambanya Allah. Dan kita diperintahkan senantiasa mempercayai kewalian. Mana buktinya adanya wali, Beb? Di Quran banyak. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan banyak lagi ayat yang menunjukkan tentang bagaimana Allah memiliki wali-wali. Terus jaga adab. Kalau sampai saya jumpa wali, sikap saya bagaimana? Tunduk, hormat, yakin bahwa dia akan menolong kamu. Wali senantiasa punya hati kasih sayang. Gak ada wali jahat sama orang, gak ada. Gak ada wali benci sama orang maksiat, gak ada. Serombongan wali dengan murid-muridnya lewat.
Di dekatnya ada serombongan orang yang masih pesta, minum minuman keras, main wanita. Murid-muridnya ketika melihat rombongan itu doain, ya Allah mudah-mudahan dapat azab, dapat siksamu ya Allah. Kata gurunya wali, ya Allah, engkaulah yang membuat mereka bahagia di dunia, bahagiakan pula mereka di surgamu ya Allah. Muridnya bingung, kok doanya begitu wali? Lah ya, kalau Allah bisa bikin dia bahagia di dunia, minum arak seneng, main perempuan seneng, Allah bisa saja jadikan dia taubat, minta ampun, dimasukin surga, bahagia di surga. Begitu dong, bukan malah disumpahin neraka. Wah, Allah bisa bikin dia dapat ampunan, kok kamu malah doain? Nggak ada wali begitu, nggak ada. Gitu loh. Wali sifatnya lemah lembut, kasih sayang, hingga kalau kamu nggak bisa jaga adab, sayang ini barang berharga. Kalau sampai kamu hina dia, kamu cacati dia, kamu sakiti dia, apalagi. Kenapa? Ini orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan jadi orang-orang yang siap berjumpa dengan wali-walinya Allah, dijadikan menjadi orang-orang yang punya sikap yang baik ketika jumpa dengan mereka, bisa takdim sama mereka, melayani mereka, tunduk sama mereka, hormat pada mereka, dan mengharapkan bisa berkumpul dengan mereka di dunia sampai di akhirat, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana bi'anana qatarafna ala ladha ashrafna fatub tagsili kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا تسابي منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضاس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.